Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Megawati mengalah untuk Jokowi, 2024 Puan yang kali ini mengalah buat Ganjar. Melihat elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang selalu masuk posisi teratas sebagai calon presiden 2024, bisa saja PDI Perjuangan akan mencalonkannya. Sama halnya dengan Joko Widodo pada Pilpres 2014 yang memiliki elektabilitas cukup tinggi. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pun mengalah dan menyerahkan tiket capres pada Jokowi. Demikian yang disampaikan oleh analis politik yang juga merupakan Direktur Mahamara Leadership, Iwel Sastra pada kantor berita politik RMOL pada hari Rabu 7 April. Selain Ganjar, kader PDIP yang berpeluang maju adalah Ketua DPR Puan Maharani dan juga Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Menurut Iwel Sastra, bisa saja nanti karena realita politik terjadi lagi seperti tahun 2014 ketika Megawati mengalah, kemudian PDIP pun mengusung Jokowi. Kali ini Puan mengalah dan PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Pasalnya di antara kader PDIP yang ada saat ini, elektabilitas Ganjar selalu yang tertinggi. Selama ini jika dibandingkan kader PDI Perjuangan lainnya, hasil survei Ganjar lebih tinggi, kemudian juga muncul pasangan Ganjar Sandiaga, ujar Iwel Sastra. Partai politik istana terutama PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra diprediksi akan berkoalisi pada Pilpres 2024. Hingga saat ini ada 4 nama yang berpeluang diusung sebagai capres dan cawapres, yaitu Menhan Prabowo Subianto dari Gerindra, Ketua DPR Puan Maharani dari PDIP, Menparekraf Sandiaga Uno dari Gerindra, dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dari PDIP. Simulasinya adalah Prabowo Puan, Puan Sandi, Sandi Ganjar, ataupun Ganjar Sandi. Belakangan selain 4 nama itu, muncul nama baru yaitu mantan wali kota Surabaya yang belum lama menjadi Menteri Sosial yaitu Tri Risma hari ini. Peluang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berduet dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terbuka jika elektabilitasnya menjelang Pilpres 2024 biasa saja. Demikian pendapat pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusron pada kantor berita politik RMOL pada hari Rabu 7 April. Andi memprediksi untuk melapangkan jalan Ganjar menuju Pilpres adalah keluar dari PDIP. Setelah itu Ganjar kemudian berkoalisi dengan kelompok di luar pemerintah. Jika elektabilitasnya pas-pasan dan ia ingin bertarung dalam Pilpres, maka ia harus keluar dari lingkaran PDIP dan tandem dengan kandidat dari luar koalisi pemerintah. Maka ketika inilah Ganjar berpotensi dampingi Anies. Analisa Andi, Anies berkepentingan untuk berpasangan dengan Ganjar karena ingin meraup suara dukungan pengikut Ganjar. Dampak politiknya, kata Andi, akan memecah pendukung koalisi pemerintah. Anies berkepentingan meraup suara dari pendukung Ganjar dan ini berarti Ganjar dapat memecah suara pendukung koalisi pemerintah nantinya. Demikian kata Andi. Pada diberitakan sebelumnya, Hasto mengungkit sikap mengalah Megawati untuk Jokowi di Pilpres. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan, Ketum Megawati dan Ketum Partai Golkar saat itu Erlangga Hartarto telah bersepakat jika calon Wakil Presiden Joko Widodo akan dibahas secara bersama-sama. Menurut Hasto saat pertemuan yang dilakukan pada Senin, Erlangga mengatakan kerjasama Golkar dan PDIP dilakukan sebelum Pilpres 2019 akan berkuat jalan kemenangan bagi Jokowi. Namun Hasto memaklumi jika setiap partai politik di dalam menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan wajar memperjuangkan ketumnya pada posisi strategis di tingkat nasional, baik sebagai capres atau cawapres. Hal itu terjadi pada Pilpres 2014 saat PDIP akan mengusung Megawati sebagai capres. Ibu Mega sebagai ketum PDIP pada tahun 2014 juga banyak didorong sebagai capres. Namun beliau mendengarkan aspirasi rakyat dan lebih memilih memberikan mandat dan mencalonkan Jokowi. Sama halnya dengan Golkar, Hasto mengakui Erlangga merupakan representasi Golkar, memiliki pengalaman yang luas dan kepemimpinannya telah teruji sejak masih menjadi mahasiswa. Dengan fakta itu, PDIP, Ibu Hasto, sangat memahami apabila Golkar mencalonkan Erlangga untuk mendampingi Jokowi di periode selanjutnya. Pasalnya hal itu merupakan cita-cita setiap partai untuk mendorong kadernya muncul sebagai calon pemimpin.
Melihat elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang selalu masuk posisi teratas sebagai calon presiden 2024, bisa saja PDI Perjuangan akan mencalonkannya. Sama halnya dengan Joko Widodo pada Pilpres 2014 yang memiliki elektabilitas cukup tinggi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pun mengalah dan menyerahkan tiket capres pada Jokowi. Demikian yang disampaikan oleh analis politik yang juga merupakan Direktur Mahamara Leadership, Iwel Sastra pada kantor berita politik RMOL pada hari Rabu 7 April. Selain Ganjar, kader PDIP yang berpeluang maju adalah Ketua DPR Puan Maharani dan juga Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Menurut Iwel Sastra, bisa saja nanti karena realita politik terjadi lagi seperti tahun 2014 ketika Megawati mengalah, kemudian PDIP pun mengusung Jokowi. Kali ini Puan mengalah dan PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Pasalnya di antara kader PDIP yang ada saat ini, elektabilitas Ganjar selalu yang tertinggi. Selama ini jika dibandingkan kader PDI Perjuangan lainnya, hasil survei Ganjar lebih tinggi, kemudian juga muncul pasangan Ganjar Sandiaga, ujar Iwel Sastra. Partai politik istana terutama PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra diprediksi akan berkoalisi pada Pilpres 2024. Hingga saat ini ada 4 nama yang berpeluang diusung sebagai capres dan cawapres, yaitu Menhan Prabowo Subianto dari Gerindra, Ketua DPR Puan Maharani dari PDIP, Menparekraf Sandiaga Uno dari Gerindra, dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dari PDIP. Simulasinya adalah Prabowo Puan, Puan Sandi, Sandi Ganjar, ataupun Ganjar Sandi. Belakangan selain 4 nama itu, muncul nama baru yaitu mantan wali kota Surabaya yang belum lama menjadi Menteri Sosial yaitu Tri Risma hari ini. Peluang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berduet dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terbuka jika elektabilitasnya menjelang Pilpres 2024 biasa saja. Demikian pendapat pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusron pada kantor berita politik RMOL pada hari Rabu 7 April. Andi memprediksi untuk melapangkan jalan Ganjar menuju Pilpres adalah keluar dari PDIP. Setelah itu Ganjar kemudian berkoalisi dengan kelompok di luar pemerintah.